Halo, selamat pagi Jemaat Youth GPP Sejahtera yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita mau angkat satu buah pujian dulu. Judulnya Doa Kami. Youth GPP Sejahtera yang dikasih Tuhan, akhirnya Koko bisa bawain sharing lagi ya di bulan ini, bulan April gitu ya. Nah oke, sebelum Koko sharing, Koko ucapin makasih dulu buat Ko Evan, Cynthia, dan Aldo yang udah mempersembahkan pujian. Ya, bagus banget, sangat memberkati kita semua. Oke, nah sebelum kita sharing, kita doa dulu ya. Ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat Tuhan. Tidak kekurangan suatu apapun juga. Itu semua karena kasih karunia Tuhan yang selalu melimpah bagi kami semua tempat ini. Dan sebentar kami akan sharing Tuhan Yesus, biarlah apapun yang hamba sampaikan adalah isi hati Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada anak-anakmu sendiri dan hamba sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, guys. Tema di bulan April ini adalah faith ya, atau iman. Nah, minggu ini, hari ini kau akan membawakan sharing dengan tema keraguan dan iman. Kita akan baca ayatnya di Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Ya. Kita baca bareng-bareng ya. Kau bacain ya.
Yohanes 20 ayat 19-31. Judulnya adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-muridnya itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ya, maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa, orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ayat 24, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, Thomas, ya, salah satu murid Tuhan Yesus, ya, yang cukup terkenal. Dia juga sering disebut sebagai seorang yang ragu. Thomas, ya, seorang peragu. Ya, sikap skeptis atau sikap ragu yang muncul ini karena Thomas tidak hadir pada pertemuan para rasul yang terjadi pada hari Minggu. Ya, karena dia absen, ya, mungkin lagi sibuk di mana atau lagi pergi kemana gitu, ya, makanya dia absen, nggak bersama murid-murid yang lain. Ya, ini sebenarnya pelajaran simpel. Ya, kalau kita kayak Thomas, ya, kalau kita seperti Thomas, hari Minggu kita sering absen, ibadah Minggu kita nggak pernah ikut gitu, ya, bisa-bisa kita seperti Thomas. Ya, pelan-pelan imannya berkurang, pelan-pelan kita jadi ragu, pelan-pelan juga kita kurang percaya. Kalau kita nggak bisa ibadah offline, ya, atau datang ke gereja, nggak apa-apa. Kita masih bisa beribadah online atau via YouTube seperti ini, ya. Menjadi ragu atau skeptis adalah bagian yang wajar dari sisi kemanusiaan kita, gitu, ya. Thomas pun manusia sama seperti kita. Ya, keraguan pada tahap-tahap tertentu adalah sesuatu yang sehat bahkan, ya. Dan bahkan juga perlu. Ya. Contoh, kalau kita ragu akan suatu hal, ya, atau informasi, kita akan mempertanyakan dan kita akan mengklarifikasi apakah informasi yang kita dengar itu adalah benar atau enggak. Ya, kalau udah diklarifikasi, kita bisa buat keputusan, iya ini benar atau iya ini nggak benar. Ya, nah, dalam kehidupan kita sehari-hari kadang ada banyak hal yang harus diverifikasi dulu atau harus dibuktikan dulu baru kita percaya, gitu, ya. Contohnya gini, misalkan Ko Epen, ya, adiknya Koko, itu punya pisang. Tiba-tiba waktu Ko Epen mau lihat ke meja, mau makan pisangnya, Ko Epen tidak mendapati pisang di atas mejanya. Dan misalkan Koko lah yang dituduh mencuri pisangnya. Apakah Ko Epen akan percaya? Gimana? Enggak, ya, jangan dulu percaya. Kenapa?
Karena Koepen bisa apa? Cek CCTV. Apakah benar Koko yang mencuri pisangnya atau tidak? Ya, kalau misalkan dari rekaman CCTV itu memang Koko yang mengambil pisangnya, otomatis Koepen akan percaya kalau Koko adalah malingnya. Tapi kalau Koko tidak terbukti dalam CCTV itu mencuri pisangnya Koepen, maka Koepen memang tidak percaya kalau Koko yang mencuri pisangnya karena sudah dibuktikan lewat CCTV. Ya, balik lagi ke Thomas. Ya, keraguan Thomas bisa dikatakan cukup wajar karena dia dengar kabar yang spektakuler waktu itu. Ya, kalau Tuhan Yesus bangkit. Ya, kalau misalkan kita jadi Thomas pun mungkin kita juga nggak percaya ya, masa sih Tuhan Yesus bangkit? Ya, mungkin Thomas ini lupa akan apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa anak manusia, Mesias, harus mati ya untuk menebus dosa manusia, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga setelah kematiannya. Thomas mungkin lupa dan kita pun bisa jadi kita seperti Thomas. Ya. Nah, tapi kalau kita baca jawaban Tuhan Yesus ya kepada Thomas, cucukkanlah jarimu pada luka-luka saya ya dan janganlah tidak percaya lagi, namun percayalah. Yang dialami Thomas itu ya guys sebenarnya bukan cuman keraguan yang wajar, tapi ketidakpercayaan. Dan keraguan dan ketidakpercayaan adalah hal yang berbeda sebenarnya. Keraguan bisa hilang saat dibuktikan atau diverifikasi. Tapi ketidakpercayaan itu belum tentu bisa hilang. Ya, walaupun udah dibuktiin. Ya, dan saat Thomas percaya, kata-katanya menjadi apa? Tadi di ayat Alkitab Yohanes apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Ya, harapannya adalah kita seperti Thomas. Gitu ya. Walaupun Thomas sempat tidak percaya apa yang dikatakan para murid yang lain kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Jadi kan Thomas ini minta apa? Diverifikasi, dibuktikan gitu ya. Benar nggak sih Tuhan Yesus itu bangkit? Ya. Makanya apa? Dia pengen mencucukkan, ya, memasukkan jarinya ke dalam tangan, ke dalam bekas paku yang ada di tangan Tuhan Yesus. Dan dia juga mencucukkan juga jarinya ke lambung Tuhan Yesus. Yang waktu Tuhan Yesus salib, Tuhan Yesus ditusuk sama tombak prajurit. Ya. Dan seketika itu juga setelah Thomas membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa itu adalah benar-benar Tuhan Yesus, maka dia percaya. Dan dia mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Memang gini ya, kemudian Tuhan Yesus bilang apa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, kita hidup 2000 tahun lebih setelah Tuhan Yesus ya. Jadi bisa dibilang kita nggak pernah lihat mukanya Tuhan Yesus, kita nggak tahu. Ya, bentukannya Tuhan Yesus itu kita nggak tahu. Bahkan mujizat-mujizat Tuhan Yesus itu kita juga kan nggak lihat dengan kepala kita sendiri, ya, dengan mata kepala sendiri. Tapi kita hanya membaca lewat Injil atau surat-surat yang ditulis oleh para rasul, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, ada kalanya mungkin kita mikir gini, gua nggak pernah lihat Tuhan Yesus dan gue juga nggak pernah lihat apa yang dia lakukan. Tapi sebagai orang percaya, ya, yang kita ini kan anak-anak Tuhan ya, yang percaya sama Tuhan, kita harus percaya. Ya, jadi kita ini bisa diumpamakan seperti Thomas. Ya, karena Thomas tidak melihat penampakan Tuhan Yesus waktu pertama kali, makanya dia nggak percaya. Tapi setelah Thomas melihat Tuhan Yesus secara langsung dan memverifikasi dan membuktikan bahwa luka-luka itu adalah luka Tuhan Yesus berkayu salib, makanya dia percaya. Makanya Tuhan Yesus bilang, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Biarlah walaupun kita tidak melihat Tuhan Yesus, kita tidak sejaman dengan Tuhan Yesus, tapi kita
harus percaya kalau Tuhan Yesus itu memang ada. Ya, Tuhan Yesus selalu membimbing kita. Apapun yang kita lakukan, kita harus percaya kalau Tuhan Yesus pasti menyertai kita. Ya, amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus walaupun kami tidak pernah melihat Tuhan Yesus. Tapi biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia mengikuti Engkau karena iman kami tetap teguh kepada Tuhan. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa juga untuk anak-anak-Mu Youth GPP Sejahtera. Berkati dalam sekolahnya Tuhan, berkati kesehatannya Tuhan di dalam masa pandemi ini yang belum kunjung selesai. Tapi Tuhan berkatilah dimanapun mereka berada, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Dan bila sebentar kami akan menyudahi ibadah online ini, biarlah Tuhan tetap membimbing kami semua supaya kami bisa ada dalam lindungan Tuhan dan kami juga bisa memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Okay guys, happy Sunday and God bless you.